kasih deh. Oke, mohon izin dulu. Jabat kanan bisa berdiri ya. Kelihatannya lututnya tadi. Oke. Kita relax satu dulu. Ya, santai. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Terima kasih, silakan duduk. Oke, adik-adik semua, mohon izin kalau tadi semua bicara alumni, saya juga alumni UGM, dan di sini banyak dosen saya sebenarnya. Pak Asri, Bu Susi, Tumin, Prof. Selampak, itu semua dosen saya. Saya angkatan 89. Kenapa saya pengen yel-yel tadi? Saya termasuk juga mantan dulu sekretaris umum Senat Mahasiswa UGM 90-91, kemudian 91-92 ketua Badan Perwakilan Mahasiswa UGM. Sudah itu ketua himpunan jurusan. Jadi saya senang organisasi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Salut kepada kita semua. Saya hari ini terpaksa juga harus pakai baju kuning. Ini alma mater kita yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat. Kita tidak malu untuk mengatakan saya alumni UGM. Nah, ada dalam rangka pemilihan rektor tahun 2022-2026, sebagian besar sudah saya masukkan di dalam program kerja yang ada di buku, tapi intinya hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita ingin membawa UGM menjadi lebih unggul, inovasi, dan punya integritas akademik yang baik, serta di jaring global, dan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Untuk mencapai visi itu, saya mengusung 4 misi dan 4 tujuan. Nah, 4 misi dan 4 tujuan ini sebenarnya menjadi bagian penting ketika saya dipercaya untuk menjadi rektor Universitas Palangkaraya. Silakan adik-adik bisa memantau kinerja saya. Ada 5 konsep di sana sebenarnya. Satu adalah leadership. Bahwa UPR ini adalah harus, kita semua adalah para pimpinan. Jadi menganggap pimpinan itu bukan cuma pimpinan rektor, wakil rektor, tapi kita semua adalah pimpinan. Ada di organisasi, ada presidennya, di fakultas ada gubernurnya. Itu adalah pimpinan pada bidang visi masing-masing. Mari kita wujudkan kepemimpinan ini dengan baik. Yang kedua adalah relevansi, bahwa adik-adik bisa memastikan nanti relevansi yang saya maksudkan adalah baik relevansi terhadap lulusan kita yang mampu terserap oleh dunia kerja atau bisa menciptakan dunia kerja sendiri, maupun relevansi dari produk tridharma kita sendiri, yaitu produk riset yang dihasilkan oleh dosen, kemudian pengabdian penelitian kepada masyarakat. Nah, yang ketiga unsur yang bisa dinilai adalah academic atmosphere. Ini penting adik-adik. Seperti ini juga. Ini adalah suasana academic atmosphere di mana kita bisa berdiskusi, bisa saling mempresentasikan, sehingga ada ruang gerak bagi kita untuk menyampaikan kebebasan mimbar akademik, kebebasan mimbar berpendapat yang dikelola dengan baik. Jadi artinya ada suatu kesempatan untuk hal itu, tapi perlu pengelolaan yang benar. Saya yakin kita tahu semua dan ini yang harus kita kembangkan nanti. Kemudian bagi dosen juga, suasana akademik ini penting untuk membangun kinerja, motivasi, sehingga setiap orang yang ada di Universitas Palangkaraya ini mampu menunjukkan kinerja dengan baik. Saya yakin banyak dosen di sini sebenarnya punya konsep, punya kinerja yang baik. Sekarang berilah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kinerja. Nah, yang keempat adalah internal organisasi, tata kelola tetap pamong, aturan main, norma, etika, kode etik, itu menjadi junjungan kita untuk menjalankan tusi kita masing-masing. Baik adik-adik sebagai mahasiswa, kami sebagai dosen, kami sebagai pimpinan, dan semua unsur sivitas akademika, termasuk tenaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas ini artinya bahwa kita
mengelola setiap program itu punya target, punya tujuan, punya sasaran, termasuk pengelolaan anggaran tadi. Meskipun investasi besar untuk sebuah program, kalau memang impactnya, outputnya jelas, saya kira tidak masalah. Seperti itu, antara lain. Nah, untuk hal itulah saya menyusun berbagai program, sekitar 19 program dan 4 tujuan. Namun yang saya ingin katakan bahwa untuk 100 hari ke depan, jika saya dipercayakan untuk jadi Rektor Universitas Pulang Karya, saya ingin target yang pertama adalah student center. Itu yang bersentuhan langsung dengan adik-adik semua. Student center ini adalah membuka wahana bagi adik-adik untuk berkreativitas, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua adalah Career Center dan Alumni Center. Alumni adalah bagian penting yang harus kita datangkan, kita bawa ke UPR untuk sama-sama memajukan UPR, baik dalam bidang beasiswa, dalam bidang job fair, dalam bidang penyiapan untuk kewirausahaan dan sebagainya. Dan itu sudah ada di program saya. Dan yang ketiga adalah Profesor Center. Jadi adik-adik bidang akademik yang paling tinggi di perguruan tinggi ini adalah jabatan profesor. Mohon saya berkata bahwa meskipun saya belum profesor, tapi sesungguhnya yang mudah mencetak doktor yang siap jadi profesor adalah profesor. Nah, ini kita beri kesempatan bagi para profesor yang saya anggap sangat mulia di Universitas. Nah, yang terakhir adalah tentunya tata kelola yang berkaitan dengan keterbukaan publik dan sistem informasi kita. Contoh seperti Siakam yang selama ini kita masih sangat terbatas untuk Siakam kita, tapi sebenarnya Siakam kita itu tinggal dioptimalkan. Sehingga dari dalam kondisi zaman COVID sekarang ini sesungguhnya itu menjadi sangat baik dan sangat membantu kita untuk proses organisasi akademik. Banyak program sebenarnya, tapi target utama saya adalah 100 hari kerja. Itu yang bisa saya katakan. Ada adik-adik hari ini dan kepada kita semua. Demikian, dan yang terakhir adalah moto saya dalam kepemimpinan ini adalah Betang Pancasila UPR Jaya. Saya anggap UPR ini adalah sebuah rumah betang tentang kita dari berbagai elemen, mahasiswa dari berbagai daerah, dosen dari berbagai daerah, dari berbagai suku agama dan sebagainya. Tapi ingat, persatuan kita hanya bisa terjadi jika kita dinaungi oleh 5 mutiara indah yang disebut Pancasila: berketuhanan, berkeadilan, musyawarah, persatuan, musyawarah, dan manusia yang adil dan beradab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.